Kultum itu kepanjangannya kuliah terserah antum. Kita bicara umrah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum DPP Ampuri Bapak Haji Ashar Ghazali. Saya hormati Ketua DPD Ampuri Sulampua yang diwakili oleh Sekretaris yang gagah. Saya hormati seluruh Direktur Utama travel yang tergabung dalam Ampuri Sulampua. Saya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Pak Kabid Pontren hari ini meskipun sebagai direktur datang, pimpinan Garuda, Lion dan asuransi yang hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun kita beristirahat, mati tak mau, hidup juga tak mampu. Alhamdulillah, bisul itu kalau sudah nyut-nyut luar biasa, sudah hampir meletus dan ternyata sudah meletus. Ya, alhamdulillah. Sekarang jamaah kita sudah ada yang berangkat ke Tanah Suci. Saya punya jamaah kena insiden 12 jam di Jakarta yang kemarin. Ya, itu pun jamaah masih ada yang tanya, Ustaz jadi ditambah ini 1 hari. Saya bilang tidak bisa ya, karena katanya tertunda berangkat. Jadi alhamdulillah sekarang dia sudah menikmati di Mekah, jadi malam tiba dan sudah menunaikan ibadah umrah. Ya, sama kita tahu bahwa di atas zero pandemi. Ya, kita jadi Indonesia masih ditanya-tanya vaksin 1, 2, 3. Kalau di sana sudah aman dan insya Allah mudah-mudahan semuanya akan lancar-lancar saja. Bapak, Ibu, salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan baru saja kita lewati. Ramadan telah membersihkan kita menjadi manusia-manusia yang suci. Maka tugas kita adalah saling mengingatkan tentang kesucian. Dan untuk menjaga kesucian itu, satu kata kunci untuk kita semua adalah istiqomah. Istiqomah ini bukan singkatan dari ikatan suami takut istri mudah, ya. Tapi istiqomah ini konsisten. Jadi sesudah kita Ramadan, tugas kita menjaga nilai-nilai Ramadan. Para ustadz yang saya hormati, ada satu titipan. Karena banyak ustadz, banyak pengelola bikin hadis palsu. Kata Nabi, ini kita belajar istiqomahnya puasa. Kata Nabi, puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau tidak sanggup, puasalah setiap hari Senin dan Kamis. Kalau tidak sanggup, puasalah 3 hari sebulan. Hadisnya yang saya baca titik sampai di situ. Jadi tolong para dirut jangan ditambah-tambah ini. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Siapa yang bilang ada hadisnya bilang kalau tidak mampu tidak apa-apa. Ya, Nabi bilang puasalah seperti Daud. Kalau tidak mampu setiap Senin dan Kamis. Kalau tidak mampu 3 hari sebulan, titik. Ada bikin hadis palu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Itu lain lagi kajiannya itu karena hukumnya sunat.
Tapi hadis ini menunjukkan bahwa dalam 1 bulan wajib kita berpuasa 3 hari. Wajibnya dalam arti kebutuhan tubuh, bukan pikir. Kalau pikir nanti kena dosa. Ini tidak dosa kalau tidak puasa, tapi badannya akan menderita kerugian. Karena pasti Nabi ucapkan ini karena benar. Dan sudah diteliti, ternyata dalam sebulan tubuh ini harus tidak makan selama 36 jam minimal. Dan mesin tubuh kita, Bapak Ibu, para dirut, para owner, harus berhenti bekerja mesin perut ini minimal 24 jam 1 bulan. Kenapa 24 jam? Terakhir kita makan sahur jam 4. 6 jam sesudah terakhir makan barulah mesin ini berhenti memompa. Mesin ini Pak kerjanya kuat ya, karena kita makan tulang ikan saja lewat masuk sakit leher, tapi kalau sudah keluar dia halus. Saking kerasnya itu kita punya mesin. Jam 4 pagi terakhir makan, jam 10 pagi baru istirahat. 10 tambah jam 6 sore berarti 8 jam. Inilah 8 jam mesin pengolah makanan istirahat. 8 kali 3, 24 jam. Jadi puasa 3 hari sebulan, syarat minimal kita sehat. Kalau kita tidak cukup 3 hari sebulan, jangan marah kalau penyakit datang. Karena Nabi yang bilang, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kita sehat. Jadi standar paling minimal mau sehat fisik adalah 3 hari. Mau lebih sehat lagi, Senin dan Kamis. Mau lebih sehat lagi, puasa Daud. Mau paling sehat, puasa Nabi. Jadi ada puasa Daud, ada puasa Nabi. Puasa Nabi ini saya dapat dari kajian seorang kiai. Jadi ada Nabi itu puasanya tidak beraturan. Mau-maunya, tapi Senin Kamisnya jalan, Ayamul Bidnya jalan, Daudnya juga jalan. Jadi Nabi kalau pulang sholat subuh, tinggal tanya istrinya, ayo kita sarapan. Kalau istrinya jawab tidak ada makanan, Nabi puasa. Kadang-kadang Nabi makan sahur, pergi ke masjid sholat subuh dalam keadaan sudah niat puasa. Tapi ada yang datangi sudah sholat subuh, ya Rasul, saya mau ngajak kita ngopi pagi ini. Kira-kira bahasa ngopinya hari ini. Saya ngajak sarapan di rumah, ada hajatku. Nabi ikut makan, batalkan puasanya. Itulah puasanya Nabi. Jadi kadang Nabi puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur. Ahad, Senin, Selasa, Rabu libur. Begitulah puasanya Nabi. Ada juga puasa wali. Ada ulama, ada kiai, ada wali diprotes sama santrinya. Pak Kiai, kita kan bilang tidak boleh puasa terus-terus, haram. Iya, ada hadisnya. Tapi saya lihat Pak Kiai tidak pernah makan di siang hari. Puasa terus-terus. Dipanggil makan, puasa. Diajak minum, puasa. Kan tidak boleh puasa terus-terus. Kata Kiai ini, yang puasa terus-terus siapa? Pak Kiai selalu puasa siang hari. Tidak, saya tidak puasa terus-terus karena saya tidak puasa 5 hari dalam setahun. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Karena itu haram. Yang lainnya saya puasa terus. Nah, itu puasa wali. Dan tidak bisa jadi wali orang kalau malas puasa. Karena ilmu jadi wali itu puasa. Dan puasalah yang menyebabkan batin kita tembus, batin kita tajam. Yang bisa prediksi nanti umrah bulan sekian bagus itu orang yang rajin puasanya. Jadi, tapi jadi kasih tahu dirut yang tidak datang, ini rahasia untuk yang datang ini. Spesial. Puasa itu menajamkan batin kita. Sampai-sampai ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah,
itu si anu Yahudi, Yahudi. Tapi dia bisa tahu apa yang akan terjadi. Kata Nabi, karena dia rajin puasa. Jadi itu yang suka Amitabha yang mirip-mirip kita. Dia tahallulnya gundul, kita juga gundul. Pakai niramnya kuning, kita putih. Itu bisa lebih tembus batinnya daripada kita karena dia rajin puasa. Jadi puasa ini ternyata alat untuk menaikkan derajat kita. Maka selesai puasa ini, karena Ramadan ini sprint, lari kencang, maka begitu sampai di finish jangan langsung berhenti. Kalau kita langsung berhenti, gulu kali betista, ya pasti ketarik uratnya. Maka tetap jalan-jalan penenangan. Itulah puasa sunnah. Puasa sunnah. Berikutnya, istiqomah adalah kita di Ramadan rajin sedekah, ya sedekah. Dan ternyata yang paling bisa bertahan di zaman susah adalah yang tetap konsisten sedekah. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak kalau umrah lagi lancar, tapi tetap sedekah. Karena sedekah juga ini adalah jalan pintas keluar dari masalah. Saya tinggal di rumahnya Pak Ande Latif 10 tahun. Tahun 93 sampai 2003. Ya, bapaknya ONA Plus. Meskipun di akhirnya ya namanya semua zaman ada orangnya dan semua orang ada zamannya. Ya, beliau itu pernah divonis harus operasi di Jakarta, ada kanker, ya harus operasi. Dan setelah konsul dengan dokternya bilang 50-50. Kalau di operasi 50-50, ya 70-30. 50-50, 50% sembuh, 50% lewat. Kalau tidak dioperasi, 99% lewat. Lalu Pak Ande pulang di rumahnya di Cempaka Putih, kumpul anaknya, sampaikan masalahnya. Kesimpulannya, hari ini kita habiskan, ya kita berbagi. Keliling Pak, panti asuhan, pesantren di Jakarta, lampu merah, uang di tabungan dikuras. Ya, bagaimana banyaknya uangnya dulu Tiga Utama itu, karena dia tiang tengahnya cendana. Dan dia bisa bayangkan seperti sekarang. Jadi sedekah keliling. Baju-baju Pak Ande itu setiap beli baju, yang pertama dia lakukan adalah buka merek di lehernya. Jadi tidak pernah kelihatan mereknya, tapi ya pasti baju yang ya baju dirut lah. Itu baju-bajunya di lemari kita ambil, dibagi keliling. Ya, 1 minggu kemudian ke dokter yang sama, dan pertanyaan dokter adalah obat apa yang kita minum, karena sel yang mau diangkat hilang. Ya, ilmunya beliau cuma bilang tidak mungkin saya dioperasi kalau duit operasi sudah tidak ada sama saya. Jadi ternyata sedekah itu luar biasa. Terakhir sekali itu saya subuh-subuh karena saya tinggal di sana, pagi-pagi beliau ada ucapan wali ini, kapan ini ucapan sufi lah. Dia bilang, saya kalau meninggal sudah aman, tidak ada lagi yang ditanya karena seluruh harta saya sudah habis. Ini orang paling kaya di dunia ini. Ya, saya harus, ya beliau guru saya, tinggal di sana. Kawin Pak 2003 baru keluar, karena kalau rumusnya di sana kalau sudah kawin diusir orang, tidak boleh tinggal lagi di situ. Harus kalau mampu kontrak 3x3 kontratomi. Dia bilang, saya kalau meninggal itu setelah terpuruk 2004 gagal berangkat. Beliau bilang, kalau saya meninggal saya bahagia, tidak ada lagi yang malaikat mau tanya saya karena harta saya sudah habis semuanya. Ayo, ternyata sedekah itu simbol lambang kebahagiaan. Makanya kalau kita mau berbagi, berbagilah. Cuma tolong kalau berbagi jangan bikin siksa orang. Saya lebaran kemarin Pak Ibu, Basnas Kota Makassar dikasih amanah mengelola celengan di Karebosi. Amanah ini berat karena pertama kalinya, yang lalunya itu PHBI.
Dan kita tidak pernah tahu berapa uang celengan di Karebosi, kecuali tahun ini pertama kali di dunia hitung celengan kita live Facebook. Dan berapa celengannya di Karebosi? 98 juta 113.100 rupiah. Saya hitung ini juga yang baju Basnas di belakang ikut menghitung dengan pasukan-pasukan di Basnas. 2:30 kita hitung, jam 8 selesai, 5,5 jam. Sebenarnya bukan jumlahnya yang saya mau kasih tahu Pak, lamanya. Kenapa lama dihitung 98 juta Ji? Nah kalau kita urus umrah enak, sedikit gampang, sebentar hitung jumlahnya banyak. Kenapa lama dihitung? Karena terlalu banyak uang 2.000 yang kami hitung. Ini Patimura ini bikin setengah mati kita. Sekali-sekali didampingi sama Imam Bonjol, uang 5.000. Maka tolong, kalau ada yang bully atau ada yang bilang Asar Temanggung tidak menghargai sumbangan sedikit, biar nih supaya tersinggung orang. Jangan lagi bawa uang 2.000 kalau pergi masjid. Itu zolim, itu menzolimi tukang hitung celengan, setengah mati hitung. Menzolimi itu, sesata. Yang enak dihitung uang 20, uang 50, uang 100, karena uangnya mulus dan lurus. Uang 2.000 itu kusuk, karena rata-rata orang 2.000 nak cakoi dulu, nak kasih kecil ki, malu-malu jadi tahu bilang sedikit, jadi kasih kusuk ki, baru kasih masuk di celengan. Setengah mati luruskannya, setengah mati. Yang paling repot adalah bendaharanya Basnas. Kita sudah hitung 98.113.100 rupiah. Kita serahkan ke bendahara. Bendahara itu tidak percaya. Jadi dia tetap hitung satu-satu lagi sendiri di kamarnya. Sampai hari ini belum selesai dihitung. Nah 98 juta Ji. Sesan itu yang berdosa ini yang kirim uang 2.000. Ya, saya mau sampaikan Pak, kalau kita pengurus masjid, ya ini sharing halal bihalal. Potensi uang umat itu luar biasa. Kalau seluruh umat sepakat 20.000 setiap pergi sholat Jumat. Masjidnya Ustadz Haji Azhar Ghazali itu kalau penuh 200 orang ya, atau 300 orang. 200 orang. Kalau semuanya bawa 20.000 itu sama dengan 4 juta isi kota amalnya. Masjid sekecil itu. Al-Markas itu 100.000, 10.000 orang. Kalau bawa 20.000 rupiah per orang itu 200 juta. Belum pernah itu Al-Markas 200 juta. Belum pernah. Coba kalau kita bangkitkan ini. Kami salat subuh di Pantai Losari, jamaahnya 5.000 orang, isi kota amalnya 10 juta. 10 juta itu setiap subuh Ahad. Ahad terakhir itu 10 juta uang yang terkumpul. Bayangkan kalau masjid-masjid yang 500 orang dengan semangat 20.000 itu sama dengan 10 juta. Itu masjid yang 500 orang yang sangat sederhana masjid itu. Kenapa jumlah kota amal kurang? Karena Patimura dan Imam Bonjol yang tidak mau kalah masuk masjid. Mulai sekarang Patimura tempatnya di luar, ya parkir. Kemudian Imam Bonjol ya tambal ban atau isi angin. Nah yang masuk itu yang Otto Iskandar Dinata, yang masuk itu Soekarno Hatta. Kebiasaan berimpak ini. Ya saya singgung yang aktif penceramah cuma saya dengan Ustadz Fatahudin. Saya tanya jamaah, coba bapak-bapak jujur Pak, yang sering pergi sholat Jumat, berapa kali kita lihat Ustadz kasih masukan di celengan kalau lewat di depannya? Yang mau khutbah Jumat, nyaris tidak pernah. Ya. Jadi Ustadz saya himbau, saya ada komunitas Ustadz, saya bilang minimal 20 atau 50.000, karena kalau Ustadz kasih masuk 50.000 di kota amal, pasti yang di sampingnya ambil uang merahnya, pasti. Dan inilah yang kadang-kadang Ustadz lupa, karena dia ceramah berimpat tapi dia lupa menyentuh kota amal. Nah, jadi ayo mudah-mudahan 2 saja ini yang kita bawa pulang dari saya. Puasa konsisten dengan puasa sunat, karena itu pintu tangga ringkas menjadi wali ya. Kemudian yang kedua ya minimal kita wali yang bisa menembus, jangan dulu
jual ini, kayaknya agak goyang ini, ya minimal itu tajam batin kita. Yang kedua, mari kita berinfak, ya. Syukur-syukur kalau Ampuri bilang setiap pemberangkatan umrah ada 2,5% dibawa ke Basnas Kota Makassar. Ya. Karena kami hari Jumat itu baca Yasin khusus mendoakan yang berinfak. Jadi kalau mau didoakan banyak jamaahnya berinfak di Basnas Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata yang kasar tolong dimaklumi, karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam